dengan semua efisiensi yang terjadi hari ini, Undang-Undang Otonomi Khusus itu kan berdiri sendiri. Jadi kalau ada pangkas dari dana DAU, sekarang ini yang terjadi adalah OSUS juga dipangkas, Pak. Selagi kami dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih OSUS dan kamu silakan jalan. Tapi hari ini yang terjadi, dana OSUS dipangkas, DAU dipangkas, DAK dipangkas. Hari ini kami bicara tentang evaluasi 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Kantor kita tidak bisa bangun, semua tidak bisa dibangun karena apa arti ya otonomi khusus itu ada pada kita gitu, Pak. Kalau otonomi khusus kasih full sama kita. Jadi kita itu spesial, khusus sama dengan Aceh. Ya ini apa ya? Saya rasa miris begitu, Pak. Di Gubernur Aceh itu dilantik di Aceh, kita Papua itu dilantik di Jakarta. Pelantikan saja seperti begitu, apalagi yang lain. Ya. Selagi Aceh, saya pernah terbang, Pak. Saya 15 tahun pilot, Pak. Saya terbang dari Banda Aceh, Belang Pidi, Lok Semawe, Lok Sukun, dan seterusnya. Daerah di Aceh tidak separa kita di Papua. Semua pakai pesawat, semua pakai helikopter, tantangan yang besar. Maka itu, ini tanggung jawab Komisi 2 dan kita semua. Dari ruang inilah daerah otonomi baru terbentuk. Dari ruang inilah orang Papua bisa dibelah, bisa dibantu. Jadi saya berharap supaya dengan semua ini pada pertemuan kali ini bukan menjadi evaluasi tapi batu loncatan buat kita. Ini menjadi milestone untuk bagaimana kita memulai melupakan yang lama dan memulai yang baru, meletakkan fondasi supaya besok harus lebih baik daripada hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gubernur Papua Tengah. Silakan Gubernur Papua Selatan. Terima kasih Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI. Mohon izin Ibu Wamen menyampaikan bahwa Provinsi Aceh sampai Provinsi Maluku itu sudah mulai membangun provinsinya sejak tahun 1945, sejak kemerdekaan. Sedangkan kami di Papua yang sebelumnya bernama Irian Jaya dan Irian Barat, itu baru mulai membangun provinsi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat setelah PEPERA itu. Jadi kita mulai membangunnya itu belakangan. Sehingga ketika terjadi gejolak di Papua tahun 1998 sampai 2000, itu lahir Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai program percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua untuk mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, dana otsus itu sebenarnya untuk mempercepat atau mengejar ketertinggalan membangun Papua, baik pembangunan fisik maupun non-fisik atau SDM, agar pembangunan itu bisa cepat. Oleh karena itu, dana otsus ini, mohon izin Pak Ketua, kalau bisa tidak diefisiensi untuk Papua. Karena ada banyak daerah yang APBD-nya, PAD-nya itu minim atau bahkan tidak ada PAD. Itu dalam struktur anggarannya 65% itu dari dana otsus. Termasuk pendidikan itu 100% dari dana otsus. Jadi kalau dana otsus ini diefisiensi, ini mohon pertimbangan Pak Ketua karena amanat efisiensi itu perintah Inpres. Sementara dana otsus yang besarnya 2,25% dari DAU nasional itu perintah undang-undang. Oleh karena itu kami mohon supaya dana otsus tidak diefisiensi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau Pak Ketua sampaikan anak-anak kami yang mendapat beasiswa di berbagai negara itu mengalami kendala itu karena mereka kuliah dengan beasiswa dari dana otsus. Dan dana otsus itu biasa cairnya di akhir tahun. Sementara mereka bayar SPP-nya itu di bulan Februari dan di bulan Juni. Nah, oleh karena itu, apakah bisa dana otsus itu dia cair sama seperti DAU gitu. Jadi tidak harus di akhir tahun supaya program-program pembangunan yang tadi disampaikan oleh Papua Barat Daya bahwa banyak silpa dari dana otsus itu karena dia cairnya di akhir tahun. Jadi program-program pembangunan fisik yang menggunakan dana otsus itu tidak bisa dilakukan pembangunannya karena waktu yang tersedia tidak cukup. Oleh karena itu mohon pertimbangan supaya dana otsus bisa cair bersamaan dengan DAU. Demikian, terima kasih waktu kami kembalikan. Silakan PJ Gubernur Papua Pegunungan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Mungkin hanya 2 poin saja. Pertama,
sebagai PJ kami juga sebagai bagian dari pemerintah pusat. Tapi di dalam perjalanan 2 tahun ini, baik di senior saya, Pak PJ Nicholas Kundomo maupun di periode kami melihat bahwa kementerian atau lembaga dari pemerintah pusat ini relatif terbatas sekali memberikan asistensi. Yang memberikan asistensi penuh adalah dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Wamen, para dirjen, ada dari Bappenas maupun Kementerian PU. Tapi kami melihat misalnya dirjen dari Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan lain-lain yang menyentuh rakyat itu tidak pernah pun menghadap ke kami ataupun konsultasi ke kami di Wamena ataupun di Papua Pegunungan. Terpaksa kami yang harus roadshow, konsultasi ke berbagai kementerian. Tapi kami berharap ada juga komitmen dari kementerian-kementerian sektoral atau teknis lain. Sebagaimana tadi juga ada arahan untuk ada sinkronisasi antara regulasi sektoral maupun dengan kami di Otsus. Kemudian yang kedua adalah di dalam revisi Undang-Undang Otsus dari 21 menjadi 2021 di penggunaan dana DTI itu tidak ada nomenklatur untuk penggunaan rumah layak huni. Sementara kebutuhan rumah layak huni ini sangat dibutuhkan sehingga kami berharap ada poin nomenklatur DTI dapat digunakan untuk rumah layak huni yang dapat kami gunakan untuk kebutuhan masyarakat di tempat kami. Sehingga kami berharap jika belum ada perubahan tentang Undang-Undang Otsus ini, minimal setara dengan dimasukkan di dalam nomenklatur di dalam Undang-Undang APBN setiap tahun. Sehingga bisa setara sebagai bagian di dalam APBN di masih setiap tahunnya. Demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih Pak PJ Gubernur. Terima kasih juga untuk DPRP tadi sudah dibentuk di kami di Papua Pegunungan dan ketuanya dari seperahu dengan Pak Pimpinan itu umur 29 tahun. Mungkin pimpinan DPRP termuda se-Indonesia. Ya, usianya juga mirip saya tuh Pak. Oh, iya. Makasih. Selamat. 29 tahun tuh saya, Pak B, Pak Indra tuh seusia. Selanjutnya silakan Pak Gubernur Papua Barat. Baik, terima kasih pimpinan dari Papua Barat. Ya, tadi sebenarnya kami sudah sampaikan, tapi karena waktu, tapi terima kasih atas kesempatan. Baik, pertama berkaitan dengan rasisme. Pada tanggal 19 Agustus 2019, di mana ada demo dan anarkis dan ada pembakaran-pembakaran. Dengan demikian tadi kalau kita bicara 4 DOB baru tadi, di mana akan dibangun infrastruktur perkantoran dalam hal kantor gubernur ataupun DPR, bahkan juga MRP. Nah, dengan demikian kami dari Papua Barat, pasca rasis 19 Agustus 2019, itu ada pembakaran kantor DPR Provinsi Papua Barat dan juga kantor MRP Papua Barat yang sampai hari ini belum dibangun karena dengan keterbatasan APBD. Nah, pada waktu itu kami sudah ketemu dengan Menteri Keuangan, kemudian juga sudah bertemu dengan Menteri PUPR, bahkan juga berbagai kementerian lembaga terkait kami sudah ketemu dan sampaikan. Dengan demikian ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk membangun. Bahkan dari Kementerian PUPR sudah menurunkan tim untuk menilai 2 gedung itu apakah layak untuk dibangun, direnov lagi ataukah harus dibangun baru. Ternyata harus dibangun baru. Nah, pasca rasisme ini ya beberapa fasilitas yang dibakar di Jayapura, di Wamena, kemudian juga di Fak-Fak dan juga di Kota Sorong itu sudah dibangun. Sementara kami belum sampai hari ini belum dibangun. Untuk itu mohon dukungan Ibu Wamen, tapi juga Komisi 2 DPR RI untuk ya kami bisa didukung sehingga 2 gedung ini bisa dibangun gitu. Ya, kami sudah letakkan batu tapi belum bangun karena ini memang sudah komitmen pemerintah pusat untuk membantu karena ya taruhlah kalau Papua Barat pasar yang dibakar di Fak-Fak sudah dibangun sementara akan selesai. Kemudian lembaga pemasyarakatan yang ada di Kota Sorong karena waktu itu masih bergabung menjadi Papua Barat pada waktu itu. Dan itu sudah dibangun, sedangkan kantor DPR dengan MRP-nya belum bangun. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan efisiensi anggaran, tadi sudah jelas, saya juga mendukung
teman dari Papua, tapi juga semua gubernur yang tadi sudah menyampaikan. Dengan demikian, kaitan revisi anggaran ini kami minta untuk Otsus itu dikembalikan. Dan kami sudah bentuk pada saat retret di Magelang, kami sudah bentuk Asosiasi Gubernur Tanah Papua. Ketuanya Papua Tengah. Kami sudah siap untuk setelah kami kembali melaksanakan tugas tanggung jawab untuk mendapatkan pemasukan saran dari OPD terkait ataupun dari masukan dari berbagai pihak untuk kami lewat asosiasi ini kami akan minta waktu, nanti kami minta melalui Mendagri dan juga DPR RI untuk mendukung kami untuk bisa kami ketemu Bapak Presiden Republik Indonesia dalam hal berkaitan dengan Otsus tadi, tetapi juga berkaitan sumber daya alam, potensi alam yang ada, yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan program-program strategi nasional, tapi juga program-program strategi daerah yang kami akan menyampaikan. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Sekda. Ya. Pak Sekda. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Gubernur. Ya. Mari. Iya. Pimpinan Komisi 2 DPR RI dan semua yang hadir dan saya hormati. Saya Sekda Provinsi Papua Barat, juga adalah mantan pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat, sehingga kami ingin menambahkan beberapa hal, terutama kaitannya dengan penyerahan P3D. Salah satu keberhasilan kami adalah kami mampu di dalam masa transisi untuk menyerahkan dari Bapak Gubernur, tinggal beberapa saja itu menyambut dokumen saja. Jadi ini kami sampaikan terakhir kami menyerahkan tata ruang, rencana induk tata ruang dan semuanya kepada pemerintah Papua Barat Daya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita bicara ini, khususnya di Papua, semua sedang melihat kita, karena sebenarnya mereka, informasinya bahwa ini ada pembahasan tentang daerah otonomi baru. Jadi, yang tadi Bapak Gubernur sampaikan itu karena memang sedang ditunggu-tunggu, ya. Oleh karena itu kami juga di forum ini kami minta untuk dipertegas, tetapi juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 kaitannya dengan desain daerah. Ini perlu kita pertegas. Perlu ada desain yang disepakati. Sehingga khususnya untuk Papua, tanah Papua, mohon maaf aja, yang kemudian masih dibicarakan 2 wilayah adat masih butuh provinsi lagi. Ini harus dipertegas. Kemudian yang kaitannya dengan kabupaten-kabupaten yang sudah ada ampres yang tadi disampaikan. Sehingga kita tidak menunggu masyarakat demo minta yang lain baru kita sibuk untuk bicara tentang pemekaran. Karena pengalaman tahun 99, 2000, itu orang sudah bosan karena minta 3 provinsi saja belum jadi-jadi pada waktu itu. Sehingga begitu datang waktunya, malah ditolak tahun 99. Pengalaman itu, maka sekarang tidak lagi. Kita sudah bicara desainnya. Uang kurang iya, tetapi kita mulai dari mana? Sampai pada waktunya, kita sepakati, kita buktikan bahwa komitmen itu bisa terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu pertemuan dengan Bapak Presiden di Ibu Kota Negara, saya diberi kesempatan untuk bicara. Saya bilang, Bapak Presiden, kami ini malu, kami melahirkan Papua Barat Daya di Sorong, tapi kami punya terminal itu paling jelek. Terminal bandara maksudnya. Ya, kalau di Sorong kami turun dengan Gerbarata, di Jayapura kita turun dengan Gerbarata, Bapak kalau turun di Manokwari itu kasihan, kami malu karena Bapak harus naik bis dan terminalnya tidak bagus. Oleh karena itu, dalam forum yang terhormat ini untuk mengangkat ya wibawa Provinsi Papua Barat, terminalnya ini kami minta untuk didukung, ya. Jangan sampai kami lahir anaknya bagus tapi kami sendiri kurus, ya. Saya kira ini yang saya tambahkan, izin Bapak Gubernur, ini saja. Banyak hal tapi nanti dalam forum yang lain kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih para gubernur. Bapak izin dari mana? Saya kasih waktu 2 menit, silakan. Terakhir. Mohon izin pimpinan, saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.
ada hal penting sekali yang saya mau sampaikan, yaitu mengenai kewenangan SMA dan SMK. Kewenangan. Karena dari peraturan pemerintah 106 dan 107, itu membuat kami di provinsi tidak bisa berbuat banyak tentang SMA dan SMK, sehingga anggaran yang diberikan kepada kami, itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, kami punya anggaran besar, tetapi kami tidak bisa berbuat banyak, sehingga kami kembalikan sebagai Silva, sehingga itulah yang menjadi satu hambatan kami, karena kewenangan ada di kabupaten. Di kabupaten juga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga. Sehingga dalam forum ini, pada kesempatan ini saya mohon izin Pak Gubernur Provinsi Papua Selatan dan para gubernur di Provinsi Papua, Ibu Wamen, berikanlah kami kewenangan SMA, SMK kembali ke provinsi. Itu harapan kami. Sehingga di kabupaten itu SMA dibilang anak tiri, SD dengan SMP dibilang anak kandung. Tolong ini, dalam kesempatan ini, forum yang baik ini, saya menyampaikan tolong kami untuk SMA dan SMA dikembalikan ke provinsi. Kenapa di provinsi lain, wilayah barat, SMA dan SMK, kenapa kami di Provinsi Papua tidak seperti mereka-mereka yang ada di provinsi lain? Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Kadis Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Ini juga informasi bagus buat kami, karena di tempat lain SMA, SMK, SLTA itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi. Bapak Ibu sekalian cukup ya? Satu. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan DOB, mungkin kami minta dukungan lewat Mendagri, tapi juga Kalau Bapak ada Komisi dokumen 2, mau diserahin sekarang, saya terima. Maksudnya dijadwalkan waktu tersendiri untuk kita datang, para gubernur dan juga bupati wali kota Tanah Papua, dengan terkait kita datang untuk menyampaikan Ya, apa yang hari ini Bapak yang tadi bawa dokumen ada? Dokumennya ada usulan? ada nanti kita. Bapak serahin ke saya dulu. Ya. Nanti Tapi jadwal hari kita atur. Tidak ada di penghubung, nanti kita ambil. Oh di penghubung, nggak Ya. bawa ke sini? Oke, nggak apa-apa. Baik, untuk Oke. waktu khusus untuk kami Ya, nanti saya menyampaikan DOB yang sudah ada ampresnya, tapi juga yang belum yang kami akan usulkan. Terima kasih. Ada. Sini, simbolistik sini. Ya. Biar dilihat sama rakyat Bapak tuh. Ya.